Selamat malam kepada seluruh anggota Jemaat BTNC Kramat Pulo. Di pertengahan minggu ini kita bersyukur dan berterima kasih karena kita boleh berkumpul kembali, berbakti kembali, walaupun dalam keadaan yang kurang menyenangkan, ada wabah COVID-19 ini, tetapi kita perlu bersyukur dan berterima kasih karena kita boleh terhindar akan wabah ini. Baiklah, sebelum kita akan memulai kebaktian Rabu malam ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk membuka kebaktian kita, marilah kita menyanyi dari lagu Sion nomor 29. Bukalah ya Tuhan. Doa buka disampaikan oleh Bapak Glenn Sianipar. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Kau siapkan hati dan pikiran kami dengan menganugerahkan Roh Kudus ke hati kami, supaya setiap firman yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Paul Emerson Zai, boleh berdiam dalam hati kami. Dan Engkau menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa untuk menyertai kami dalam kebaktian kami dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Paul Emerson Zai. Shalom, selamat malam saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan karena pada malam permintaan doa ini kita boleh bersama-sama. Dan sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kembali saya ajak kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, hati kami disiapkan untuk menerima firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan, agar kami memiliki berkat malam hari ini dan kuasa di dalam melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu pelajaran yang dituntut oleh Tuhan yang harus kita hidupkan di atas dunia ini. Dan itu adalah merupakan satu keteladanan yang Yesus lakukan satu-satunya dalam kedatangannya ke atas dunia ini. Ada banyak orang yang haus untuk menerima penyegaran secara rohani dari umat-umat Tuhan di atas dunia ini. Kalau kita sungguh-sungguh, saudaraku, saya percaya kita akan menemukan mereka. Tapi seringkali kita dalam keterbatasan waktu, bahkan karena ketidakseriusan, melewati mereka, dan mereka pun tetap di dalam rasa haus dan kerinduan. Pada malam ini saya rindu mengajak kita kepada satu judul, yaitu hidup untuk melayani. Saudara-saudara, di dalam Matius 28 ayat 19-20, kita semua sudah mengetahui bahkan menghafal ayat ini. Satu mandat yang besar yang dikenal dengan perintah, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Agar kita mengajar orang-orang yang ada di sekitar kita dalam kegelapan, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam ayat sebelumnya, di dalam Matius 28 ayat 17-18, Yesus melihat keraguan-raguan. Dikatakan di sini, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi." Satu warisan yang diberikan kepada kita, yang ditinggalkan kepada kita oleh pendahulu kita, oleh nenek moyang kita, adalah keraguan-raguan. Mulai dari Taman Eden, bila mana suara daripada penggoda itu datang, mencobai manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu, dan bekerja keraguan-raguan oleh karena pertanyaan itu. Dan itulah yang menuntun manusia yang pertama melanggar perintah Tuhan, mengambil buah larangan, dan jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam tulisan Inspirasi Review and Herald 22 April 1884, dosa ragu-ragu atau tidak percaya disebutkan di sini berpaling dari diri kepada anak domba Allah yang telah memikul dosa dunia. Artinya, ya, mereka membelakangi anak domba Allah. Adalah yaitu dosa terhadap keraguan-raguan. Sekecil apapun ketidakpercayaan, perhatikan saudaraku yang kasih, sekecil apapun kepercayaan, apabila disimpan dalam hati,
akan melibatkan jiwa dalam rasa bersalah dan mendatangkan kegelapan yang besar serta rasa kecut atau kecewa. Jadi hati-hati dengan keraguan-raguan yang sekecil apapun. Saudara yang kasih, belakangan ini saya amati gereja sedang berada di dalam tantangan oleh karena munculnya keraguan-raguan di antara umat, di antara pendeta terhadap firman Tuhan. Meragukan kealahan Roh Kudus, meragukan kealahan Yesus Kristus, meragukan mengenai kewajiban terhadap persepuluhan, meragukan peraturan-peraturan yang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat sekali lagi, sekecil apapun keraguan-raguan, ketidakpercayaan, itu akan mendatangkan kegelapan yang besar serta rasa kecut atau kecewa. Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Inilah kata-kata Yesus yang harusnya menjadi motivasi dan pembangkit sekarang semangat kita untuk mempercayai firman Allah. Karena keraguan itu muncul bukan hanya di zaman sekarang, tetapi sudah sepanjang zaman kekekalan keraguan ada. Bahkan di tengah-tengah murid-murid Yesus pun muncul keraguan itu. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11, tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan bukan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Bahkan Yesus katakan, percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau bahkan sampai ditekankan ketiga kali, saudara. Kalau sudah ada penekanan sampai 3 kali, ini berarti merupakan satu hal yang sangat prinsip dan penting. Apa kata Yesus? Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, membuat berjalan orang-orang yang tidak bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, bahkan orang mati dipanggil keluar dari dalam kubur. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat sekali lagi, setan menanamkan keraguan-raguan. Hati-hati saudara-saudara. Dan inilah yang menghancurkan gereja. Siapa itu? Saudara dan saya. Dalam penuntun pelayanan Kristen halaman 43, kekurangan roh penginjilan. Inilah yang membuat sebenarnya penyakit gereja menjadi lemah. Sangat sedikit roh penginjilan pada orang-orang Advent pemelihara Sabat. Roh misionaris sejati itu telah meninggalkan gereja. Mereka sibuk sekarang ini dengan pekerjaan yang lain. Hati mereka tidak lagi menyala dengan kasih akan jiwa. Tetapi apa saudara? Mari kita lihat sekarang ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Berapa banyak orang sekarang ini yang terus kerja mau cari jiwa. Tetapi yang saya lihat sekarang ini mencari kesalahan orang. Mengeluarkan uangnya bahkan untuk mencari kesalahan orang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan setan bekerja di dalam jiwa kita. Setan sedang mengalihkan pikiran kita, hati kita dari kebenaran saat ini. Kelihatannya benar, kita mau memperbaiki, kita mau membersihkan, kita mau menyucikan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang sudah kehilangan arah. Tuhan sedang menuntut kita sebenarnya hari ini menggunakan waktu kita, sibuk dengan diri kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Gantinya dengan orang lain, memikirkan kesalahan-kesalahan mereka, kekurangan-kekurangan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan sekarang bukan siapa orang berdosa, tetapi siapa yang patut diselamatkan. Dikatakan di sini, pekerjaan kita tidak sesuai dengan iman kita. Saudaraku, tulisan yang paling menyedihkan menggambarkan siapakah umat Tuhan hari ini. Dikatakan mereka itu hanya seperti kain kafan. Kenapa disebut sebagai kain kafan? Karena di sini penuntun pelayanan Kristen halaman 46. Umat Tuhan itu sekarang seperti kain kafan oleh karena ketidakkepercayaan menyelubungi gereja karena mereka tidak menjalankan keterampilan yang telah diberikan Allah kepada mereka. Jadi semakin kita tidak sibuk dalam penginjilan, semakin kita berhenti menginjil saudara, ingat, maka kita ini tidak beda dengan kain kafan, yang artinya kain kafan itu putih di luar, tapi di dalamnya adalah bangkai. Setan sedang berusaha menahan umat Allah supaya tidak mengadakan kegiatan, menahan mereka supaya tidak melakukan bagiannya dalam menyebarkan kebenaran, sehingga akhirnya mereka ditimbang di dalam neraca dan ternyata ringan. Hati-hati saudara. Sebenarnya tidak ada waktu yang terbuang saat ini sia-sia karena kita sibuk dalam bekerja. Ekonomi yang carut marut sekarang ini dengan suasana pandemi yang luar biasa. Saudaraku yang kasih, harusnya kita kerja keras untuk mendapatkan nafkah, kerja keras kita untuk menjaga stamina kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kebahagiaan keluarga kita, dan sekaligus untuk membagikan kebenaran. Jadi tidak ada waktu sebenarnya untuk memikirkan kekurangan orang lain, kejahatan orang. Harusnya sekarang ini adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Saudaraku, hati seorang hamba adalah melayani karena dia taat kepada Tuhan. Bila kita melayani berdasarkan kewajiban, maka mudah untuk memberikan argumen dari tindakan kita kepada orang lain. Akan tetapi, bila kita berbuat sesuatu dalam ketaatan kepada Tuhan, perhatikan saudara, ini bukan bicara kewajiban, tapi karena ketaatan kita kepada Tuhan, maka tidak ada penjelasan lain kecuali ketaatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kutipan yang sangat baik dari seorang yang bernama Oswald Chambers. Kalau kita melakukan hanya karena kewajiban, saudaraku, itu mudah untuk memberikan argumen. Oh, ini saya kasih perpuluhan, kewajiban saya. Karena saya lihat ini tidak benar, saya tidak mau kasih. Saudara-saudaraku yang kasih, ini tidak bicara kewajiban, ini bicara ketaatan. Oh, karena saya tidak suka ini pembangunan, saya tidak mau berikan ini uang pembangunan, saya tidak senang ini orang, saya tidak mau bantu ini gereja. Saudaraku, salah saudara. Itu bukan bicara kewajiban, sekarang ini bicara ketaatan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ukuran sukses satu gereja dalam evangelism halaman 110, apa dikatakan? Bukan dilihat dari jumlah nama yang bertambah dalam buku sidang atau jumlah uang yang meningkat, tidak. Tetapi dari jumlah orang yang aktif dalam penarikan jiwa dan orang-orang yang sudah dilatih untuk itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bukan munafik. Uang kita butuhkan, gereja butuh uang, tetapi bukan uang nomor satu. Karena Tuhan akan kirim itu kalau kita melayani dengan baik. Bila mana kita mendahulukan Tuhan, saudara-saudaraku,
maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Kalau gereja mendahulukan Tuhan, gereja akan mencukupkan kebutuhan gereja. Tapi seringkali kita buat terbalik, saudara. Kita mendahulukan diri kita. Gereja secara fisik, gantinya secara rohani. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang terakhir yang saya mau bagikan, Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara-saudaraku yang kasih, tidak saya pikir orang yang tidak senang berdiri di atas puncak. Bahkan sekarang ini ada banyak panorama-panorama yang dibuat dari puncak bukit, agar dapat memberikan pandangan kepada kita bagaimana indahnya lembah sekitar bukit atau gunung, saudara. Demikianlah digambarkan bagaimana indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit orang-orang yang membawa berita damai, berita kabar baik, berita selamat. 3, saudara-saudara. Berita damai, berita kabar baik, berita selamat. Jadi kalau medsos sekarang ini banyak berita hoaks, itu bukan pekerjaan kita, saudara. Bahkan mungkin bukan hoaks, tetapi menelanjangi, mempermalukan orang lain, itu bukan pekerjaan kita, saudara. Pekerjaan kita sekarang ini membawa berita damai, membawa berita baik, membawa berita selamat. Jangan lupa, itulah yang diminta Tuhan bagi kita, dan untuk itulah kita hidup, yaitu hidup untuk melayani. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya, karena kita rindu Tuhan datang. Kita tidak sia-sia menunggu kedatangannya, karena waktu Dia datang, kita diangkat ke dalam kerajaannya. Saat ini adalah untuk doa khusus. Bila mana di antara kita ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan, meminta sesuatu, Allah kita maha murah, maha baik. Mari kita sampaikan nanti di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang bertata di sorga, Engkau adalah pencipta kami. Engkau Allah penyedia bagi kami. Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah maha kasih. Terpujilah nama-Mu. Biarlah umat-Mu semua memuji Engkau pada saat ini. Bapa, kami menyadari bahwa kami orang berdosa. Kami banyak kekurangan selama ini. Pemahaman kami, pemikiran kami, tindak tanduk kami, angan-angan hati kami, perlakuan kami ya Tuhan. Pada saat umat-Mu datang kepadamu memohon pengampunan, kiranya Tuhan mengampuni kami. Bapa yang penuh kasih, Engkau Bapa kami, Allah yang menjadi sumber segala sesuatu. Saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Sucikan kami Bapa. Berkati rumah tangga kami. Berkati anak-anak, seluruh keluarga.
Berkati pekerjaan, mata pencaharian, segala usaha, bahkan sesuai dengan janji-Mu. Kiranya Engkau memenuhi lumbung-lumbung umat-umat Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Ulurkan tangan-Mu, berikan kesembuhan. Bagi yang lemah iman, kuatkan mereka. Bagi yang berduka, hiburkan mereka Bapa. Bagi yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan yang baik. Yang merindukan anak, Tuhan berikan kepada mereka. Yang merindukan pasangan, Tuhan akan tunjukkan pasangan yang terbaik. Bahkan untuk permohonan yang lain, saat ini bila mana anak-anak-Mu datang meminta, kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terlebih pada pertengahan minggu ini, sekalipun kami dipisah oleh jarak, kami menyadari Tuhan mengasihi kami. Tuhan memberkati kami. Terima kasih atas firman-Mu yang indah. Engkau meninggalkan keteladanan bagi kami, agar kami boleh melakukan yang terbaik dalam hidup ini, menjadi juru kabar, membawa berita damai, membawa berita baik, berita keselamatan kepada keluarga, kepada dunia, dimulai dari dalam jemaat. Bapa, terima kasih karena Engkau masih mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa oleh karena Engkau memberikan keluarga baik. Terima kasih atas firman yang indah ini. Biarlah termateraikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sekali lagi. Sempurnakan doa kami ini, karena kami mohon hanya dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kita boleh menerima firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Say. Kita akan menyanyikan lagu penutup nomor 31, Kasih Surga yang Terindah.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Sei. Biarlah kiranya firman ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami boleh tiba di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai kami sepanjang sisa minggu ini Tuhan, dan Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Ampunilah segala dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebaktian Rabu malam yang telah kita saksikan bersama-sama, dan kami kembali mengingatkan bahwa pada minggu yang akan datang kita akan bersama-sama untuk mengikuti kebaktian Rabu malam kembali. Dan kami mengingatkan agar supaya saudara-saudara kami yang akan memberikan persembahan ucapan syukur dan perpuluhan, jangan lupa untuk mentransfernya ke rekening yang di bawah ini. Tuhan memberkati.